Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir dan pada hari ini merupakan peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Saya sudah bersama dengan Romo Johann Ferdinand, Romo Keuskupan Agung Jakarta. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo V. Halo Romo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sehat Romo? Ya, penuh sukacita. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali dengan doa bersama dengan Romo V. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur, kami bersukacita dalam semangat iman Kristus Putramu. Karena hari ini Putramu mengajarkan kepada kami untuk berharap, untuk senantiasa menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi-Mu. Putramu Yesus meyakinkan kami tidak ada kebetulan, semuanya adalah penyelenggaraan ilahi dan tidak ada yang mustahil dalam kemuliaan Allah. Kami akan mendapatkan sukacita, kami akan mendapatkan segala hal yang kami perlukan, segala rahmat yang kami butuhkan untuk menjalani kehidupan yang tidak pernah mudah, namun seringkali membuat kami merasa susah. Tapi dalam Kristus Yesus kami percaya ya Allah, Engkau senantiasa menyelenggarakan kehidupan kami. Sebab Dialah Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Seorang imam akan kuangkat bagiku. Ia setia padaku dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada peringatan wajib Santo Ambrosius Uskup dan Pujangga Gereja, bacaan yang akan kita baca bersama, bacaan dari Kitab Yesaya bab 29 ayat 17 sampai dengan 24. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Kita awali dengan membaca Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menanggapi dengan Mazmur tanggapan.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo V untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama dua bacaan pada hari ini. Dan sekarang Romo V akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo. Baik, ada beberapa pesan yang bisa kita tarik dari bacaan pertama. Kali ini bacaan-bacaan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang percaya dan takut serta takwa kepada Allah. Namun juga ada kutuk, ada hukuman yang akan didatangkan bagi mereka yang melawan kehendak Allah, bagi mereka yang terus dalam kedegilan hatinya, bagi mereka yang merancangkan kesusahan untuk sesama mereka, bagi orang yang demikian penuh dengan angkara murka, Allah memberikan pembalasan yang dahsyat. Bagian pertama dalam bacaan pertama hari ini, Allah memberikan pengharapan, Allah menjanjikan berkat, Allah menjanjikan keselamatan. Tidak lama lagi Lebanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seperti kita tahu, daerah Timur Tengah itu adalah daerah padang gurun. Daerah yang isinya pasir serta batu melulu. Memang ada beberapa bagian yang bisa subur, namun umumnya itu sejauh mata memandang pasir melulu, batu-batuan, bukit-bukit batu gundul, dan seterusnya. Berkat teknologi saat ini memang kemudian seperti ada suatu perubahan terjadi untuk wilayah
negara Israel. Kalau Anda punya kesempatan berziarah ke Tanah Suci, Yerusalem, dan kebetulan Anda pergi ke sana melalui Mesir, nah dari Mesir itu Anda akan melewati padang gurun Sinai, tempat bangsa Israel itu selama 40 tahun ada dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Nah, Anda akan melihat betapa tandusnya padang gurun itu. Gunung Sinai itu penuh dengan batu-batuan merah, pasir-pasir dan debu di mana-mana. Ada beberapa pohon cemara memang, tapi itu adalah satu pemandangan yang sangat langka. Wilayah yang paling hijau di Gunung Sinai adalah Biara Katerina. Di situ ada pertapa-pertapa yang menjaga dan memelihara oase di dalam biara itu. Mereka gemar bercocok tanam, mereka gemar menjaga tanaman di situ, sehingga kemudian di tempat itu saja kelihatan kehidupan itu begitu berkembang. Seolah-olah di biara itulah janji keselamatan Allah seperti disebutkan dalam paragraf pertama bacaan dari kitab Yesaya ini terjadi, bahwa Allah akan membuat padang gurun itu menjadi subur, menjadi penuh dengan kebun buah-buahan, yaitu di mana? Di tempat para pertapa ada, di tempat orang senantiasa memuji dan memuliakan Allah, bekerja semata-mata untuk kemuliaan Allah dan pewartaan kabar gembira Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kehausan, orang-orang yang bosan dan jenuh melihat tandusnya gurun bisa bersukaria, bisa merasakan kesejukan karena mata melihat daun yang hijau. Orang akan bersorak-sorai memuji Tuhan karena di tempat itu, di biara itu, kita tahu ada pertapa-pertapa yang terus memuji Tuhan, dan Tuhan Allah tidak mengabaikan doa-doa mereka. Pertapaan itu subur dengan pepohonan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, bagian selanjutnya ternyatalah suatu kutuk, ternyatalah suatu hukuman yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak menurut pada kehendak Allah. Orang-orang macam apa itu? Orang-orang yang disebut gagah sombong akan lenyap. Para pencemooh akan habis. Orang-orang gagah sombong itu ya artinya orang-orang yang badannya itu bagus, dia memelihara tubuhnya, dia memelihara kesehatannya, dia memelihara segala macam yang penting untuk kebugaran dirinya. Kalau Anda pergi ke pertokoan, pusat perbelanjaan, Anda akan melihat ada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Sehingga orang selalu melihat, orang ini kelihatan gagah, orang ini kelihatan perlente sekali. Nah, tapi mereka bukan sekedar menjaga kebugaran. Karena menjaga kebugaran itu bagus. Karena ketika orang menjaga kebugaran, dia tahu bahwa tubuh adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada kita dan kita harus menjaganya. Tapi kalau kemudian orang menjaga kebugaran untuk menyombongkan diri, untuk merendahkan orang lain, yang demikianlah akan lenyap. Dan disebutkan terutama juga pencemooh akan habis. Siapa itu pencemooh? Kalau sekarang ini orang menyebutnya haters, pendengki-pendengki. Orang-orang yang senantiasa omong buruk tentang orang lain. Itu banyak sekali ada di media-media sosial. Banyak sekali dalam acara-acara TV, orang-orang itu mencemooh. Sebaik-baiknya seorang bekerja, masih ada saja orang yang tidak suka,
pendengki-pendengki, haters ini yang kemudian mencemooh, menjelek-jelekan perbuatannya, sebaik apapun dia bekerja. Bahkan kalau perlu mereka membuat hoax, membuat kabar bohong, kabar yang sengaja dibuat-buat untuk menjatuhkan fitnah, untuk memberikan pandangan buruk tentang orang-orang yang dia benci. Bukan karena orang-orang yang dia benci ini memang betul buruk, tapi sebaliknya. Karena orang yang dia benci ini bekerja baik. Karena orang-orang yang dibenci ini ternyata mewartakan atau melakukan hal-hal yang benar. Dan itu mengganggu ketenangan hati para pembohong dan pencemooh ini. Mereka senantiasa mengkritik tanpa memberi solusi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu yang kemudian disebutkan. Para pencemooh akan habis karena orang mestinya melihat orang lain dengan kacamata cinta. Dan ketika orang memandang seseorang di sekitarnya dengan kacamata cinta, dengan cara pandang cinta kasih itu, orang melihat kemungkinan terbaik yang bisa muncul dari orang itu. Bukan melihat keburukan dari orang yang sudah berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan demikian juga semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Orang-orang yang berniat jahat, baru berniat loh, belum berbuat jahat, itu sudah akan dilenyapkan. Tapi berniat jahatnya itu memang sungguh-sungguh punya niatan, punya rencana, karena disebutkan di sini yang menyatakan seseorang berdosa dalam suatu perkara tanpa melihat faktanya, tanpa melihat ujung pangkalnya, tiba-tiba kemudian disebutkan, wah dia salah, wah dia itu penipu, dia itu pembohong, dia melakukan penggelapan, tanpa kemudian melihat pokok materi sebenarnya gimana, pokok permasalahan mendasarnya apa. Mereka sengaja membuat jebakan-jebakan supaya orang-orang yang berjalan dalam kebaikan dan kebenaran itu akan terjebak. Karena mereka tahu manusia akan berbuat salah. Jadi mereka sengaja memasang jebakan-jebakan supaya kemudian jaga-jaga. Pasti dia akan ngomong keliru. Pasti dia akan kemudian terjatuh. Pasti dia akan melakukan kesalahan. Apapun itu, begitu tertangkap, kesalahan itu dibesar-besarkan dan dijadikan suatu batu sandungan buat banyak orang. Namun pada akhirnya kuasa Allah tetap akan berjaya. Pada akhirnya orang-orang ini yang memasang jerat, yang berniat jahat ini, yang senantiasa membuat orang masuk dalam jebakan-jebakan akan kena batunya sendiri. Mereka akan termakan perkataannya sendiri. Dan Allah menjanjikan lagi pengharapan. Yakub takkan lagi mendapat malu. Yakub mewakili seluruh umat terjanji, termasuk juga para pengikut Kristus. Kenapa disebut Yakub? Karena Yakub adalah nama Israel sebelum dia berjumpa dengan Allah. Yakub adalah nama seorang yang berjalan dalam kebaikan, namun tetap masih juga sering berbuat dosa. Orang-orang yang demikian, yang berusaha berbuat baik namun tetap kadang-kadang jatuh dalam dosa, akan dipulihkan ketika mereka kemudian dipermalukan dan dijebak. Akan dipulihkan namanya, akan dibangkitkan lagi. Mereka tidak akan takut lagi karena percaya 100% Allah akan mendampingi dan menyelenggarakan kehidupan bagi mereka. Pada saat itulah semua orang akan dicerahkan. Pada saat itulah semua orang akan terbuka matanya. Apa yang mereka pikirkan baik ternyata tidak sungguhan baik.
apa yang mereka pikirkan buruk ternyata sesungguhnya melakukan hal-hal yang benar bagi kemuliaan Allah. Akan tiba waktunya, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segala fitnah, segala umpatan-umpatan, segala kemudian cemooh yang Anda terima akan dibalik oleh Allah menjadi kemuliaan jika Anda bertekun dan bersabar dalam kasih Tuhan. Demikian kira-kira ulasan yang bisa kita terima dari bacaan pertama pada hari ini. Ya, baik Romo, terima kasih. Jadi kalau kita membaca pada ayat-ayat awal dari kitab Yesaya pada hari ini, Yesaya 29 ayat 17 sampai dengan 24, beberapa ayat di depan ini menyatakan pengharapan, memberikan pengharapan kepada semua orang yang mungkin saat ini situasi hidupnya dalam keadaan sulit ya Romo ya, baik secara fisik maupun secara psikis. Lalu tadi juga Romo sempat menyinggung tentang teguran dan peringatan bagi orang-orang sombong, bagi orang-orang yang menghakimi ataupun yang berniat jahat. Lalu Romo, kalau secara kehidupan masyarakat sekarang Romo, ini di kalangan orang Kristen aja yang mengikuti Tuhan Yesus itu juga banyak juga Romo yang sedikit-sedikit langsung menuduh, sedikit-sedikit ngomongin orang, gosip, katanya terus membumbui, menambah-nambah cerita. Kalau kita menghadapi situasi atau kelompok orang seperti ini, apa yang dapat kita katakan Romo kepada mereka? Ya, hal itu sesuatu hal yang umum terjadi. Tapi saya punya kasus yang lebih berat lagi. Ada orang-orang Katolik, orang-orang yang mengaku diri pengikut Kristus, ya. Bisa-bisanya memenjarakan mantan menantunya sendiri. Memisahkan cucunya sendiri dari kasih ibunya. Dengan tuduhan-tuduhan yang sebetulnya itu jauh dari kebenaran. Ini kisah nyata ya Romo ya? Kisah nyata. Ya. Ya, apalagi yang kemudian seperti tadi Mbak Elsa sampaikan, orang memberikan gosip-gosip buruk terhadap orang lain dan seterusnya. Tentang hal ini sebetulnya Paus Fransiskus sudah mengatakan kepada kita semua, dan berkali-kali Uskup Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Suharyo mengulang pesan Paus itu. Seorang ibu diundang untuk berbicara buruk tentang orang lain. Lalu kemudian dia berkata dalam hatinya, saya tidak mau terlibat, dan dia menjauhi omongan-omongan, pergunjingan, dan gosip-gosip itu. Paus Fransiskus katakan dia satu langkah lebih maju dalam kekudusan. Itu kira-kira salah satu atau inti pesan yang Monsinyur Haryo itu berkali-kali ingatkan. Saya mendengar Monsinyur Haryo mengutip hal itu sekurang-kurangnya 4 kali dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi hal ini menjadi penting gitu ya. Kita stop gosip. Stop kemudian menyebar berita buruk. Stop kemudian mendiskreditkan orang lain. Memang betul kalau ada orang itu buruk, memang mungkin itu benar bahwa dia itu sesuatu yang buruk dalam kacamata kita. Tapi kita tidak pernah melihat sesuatu dengan lengkap. Seperti tadi ya, contoh tadi. Seorang nenek tua ya, memperkarakan mantan menantunya, bahkan sampai memisahkan si ibu tunggal ini dari cucunya sendiri. Itu, sehingga cucunya yang sangat bergantung pada belas kasih ibu ini pun ikut menderita. Di tengah suasana ketika harus kemudian memilih sekolah baru. Ya, sampai kemudian saya tahu persis anak ini tidak diterima dari sekolah yang diidam-idamkan itu. Sementara teman-temannya yang sebetulnya secara akademis biasanya ada di bawah dia,
itu bisa diterima, sementara dia sendiri tidak bisa terima. Kenapa? Karena kesedihan yang dipendam oleh anak ini. Ya, hal ini kemudian bukan sekedar terjadi antara mantan mertua, mantan menantu, dan kemudian cucu putra yang masih kecil ini saja. Karena apa? Karena kemudian mantan mertua menghimpun cerita dengan keluarga-keluarganya. Oh, ternyata benar ini orang ini nih sengaja untuk kemudian memanfaatkan pernikahan itu untuk mengeruk kekayaan dari suaminya. Sehingga kemudian ketika sudah kaya, dia cerai seperti itu. Nah, mungkin sebaliknya juga dari pihak si menantu ini, keluarga-keluarganya merasa disolimi, merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa hal itu terjadi? Di mana keadilan di negeri ini? Mulai mencak-mencak, mulai menuduh sana-sini, mulai mengobarkan juga semangat dan emosi di antara saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman si menantu ini, gitu kan, si ibu tunggal ini. Hal itu terjadi. Dan kadang-kadang dalam situasi seperti itu, terus terang, saya sendiri pun tidak bisa kemudian tidak terlibat dalam pergunjingan. Terlibat secara kemudian emosional. Apalagi kalau kemudian kita dekat sekali dengan salah satu dari orang yang berperkara ini. Kita tentu akan berpihak. Entah karena kemudian kita sangat dekat dengan dia dan kita merasa tahu, oh dia yang benar. Entah kemudian kita berpikir kalau saya menyalahkan dia, saya akan tidak dijadikan sahabat lagi, dan itu yang kemudian kita takutkan. Tapi pada intinya terhadap hal-hal seperti itu, kita kembali masuk dalam apa yang diajarkan oleh gereja. Gereja mengajarkan cinta kasih. Gereja mengajarkan penyerahan diri total kepada penyelenggaraan ilahi. Jika Anda sudah demikian kaya raya, jika Anda merasa punya kuasa untuk kemudian menindas orang, pikirkanlah bahwa sesungguhnya Anda punya kuasa yang lebih besar untuk mengasihi lebih banyak orang. Dan itu akan memberikan berkat semakin banyak kepada Anda daripada Anda menggunakan segala sumber daya dan kuasa Anda untuk menindas, untuk memuaskan dendam, untuk memuaskan keangkaran murka, dan Anda tahu siapa yang kemudian Anda puja dalam situasi-situasi seperti itu. Demikian juga untuk kebanyakan umat yang kemungkinan dalam situasi tahun politik ini, ya, pasti akan harus berpihak. Dan kita nggak bisa kemudian bilang, udah, jangan emosi, jangan pedulikan. Nggak bisa. Setiap kali terima WhatsApp, ada tokoh-tokoh yang dulu itu menzolimi teman saya. Sekarang kena batunya dia. Mampus, syukurin. Wah, coba kata-kata itu keluar di WhatsApp gitu. Kita tunggu kapan kepalanya dipenggal. Wah, bukan main. Itu dilakukan bukan oleh orang-orang yang tidak beriman, tapi oleh orang-orang beriman. Sementara kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Dan kita kemudian mestinya mengasihi dan mencintai. Bapak, Ibu, saudara terkasih yang pernah melakukan itu, jangan khawatir. Saya sekarang di sini mau mengaku dosa, mengaku juga. Seringkali saya juga terlibat dalam emosi itu. Seringkali saya juga kemudian terpancing dalam gelora yang penuh dengan adrenalin itu ketika pembalasan terjadi. Namun sekarang saya mengundang Anda untuk bersama-sama kembali ikut Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan itu nggak mudah, karena itu membangun kesabaran. Karena itu meredam semangat kita. Semangat untuk kemudian menjatuhkan orang lain. Semangat untuk kemudian membiarkan emosi bergelora. Itu kan berat sekali. Itu susah sekali. Tapi saya percaya saya akan bisa kembali sabar. Saya akan bisa kembali mencintai bersama dengan Anda dalam doa-doa. Doa kepada Bunda Maria, supaya Bunda Maria berdoa bersama kita, dan bersama Bunda Maria kita tahu Bunda Maria tidak suka protes. Tidak suka teriak-teriak. Dia diam ketika putranya dikatakan tidak waras lagi. Diam-diam dia kunjungi putranya. Dia diam dan tidak memberontak ketika putranya dihantar kepada pengadilan yang jauh dari keadilan hingga akhirnya wafat di salib. Dia sabar menekuni Kristus Yesus putranya di bawah salib, sehingga kemudian dia menerima amanat dari putranya untuk menjadi bunda bagi kita semua. Anda bisa melihat dalam pribadi Bunda Maria ada kesabaran. Tidak ada emosi yang bergejolak di situ. Tapi dalam kesabaran itu, dalam ketenangan itu, justru kita lihat seorang pribadi manusia yang bertahan dalam kesusahan, dalam penderitaan yang demikian dahsyat, dalam sakit hati yang demikian dalam. Dia bertahan dan dia jauh dari ketakutan. Tidak seperti murid-murid lain yang bersemangat, bergejolak. Wah, pokoknya saya bela kamu Yesus. Pokoknya saya akan jaga kamu. Jangan sampai kesusahan terjadi pada kamu Yesus. Saya akan jaga kamu. Tapi pada saatnya apa? Ayam jago berkokok, kukuruyuk. Dia sudah sangkal Yesus 3 kali. Tapi pada saat-saat dibutuhkan, apa yang terjadi? Di bawah kaki salib disebutkan dalam Injil hanya ada Yohanes dan Maria, ibu Yesus, serta perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan lain. Yang laki-laki kemana aja. Yang bersemangat dan bergelora mau bela Yesus kemana aja. Maka itulah pelajaran yang bisa kita terima. Dalam permenungan ini, saya baru sadar ketika saya bergelora, mau membalas, mau membela orang-orang yang tertindas dengan penuh emosi, dengan penuh amarah kepada orang-orang yang saya cap sebagai jahat. Saya kemudian harus meneliti dalam batin saya sendiri. Apakah saya bisa terus membela orang ini dalam ketenangan, dalam kesabaran, terus-menerus menemani ibu tunggal ini dalam kekalahannya. Apakah saya mampu? Terus terang, saya terus berdoa supaya kita bersama-sama bisa sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tenang dalam segala situasi-situasi sulit, situasi-situasi ketidakadilan, situasi-situasi penindasan yang terjadi di sekitar kita. Ya, baik Romo, terima kasih. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Romo V dan juga tadi sharingnya. Dan kita akan jeda dahulu sesaat, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan Romo Johan Ferdinand dan saya Patricia Elsa.
Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari bacaan-bacaan pada hari ini. Tadi di sesi awal Romo V sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dari kitab Yesaya bab 29 ayat 17 sampai dengan 24. Dan sekarang kita akan melangkah ke Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Ini masih ada benang merahnya gak Romo dengan bacaan pertama ini? Ya, jelas ada. Ya. Dan kali ini Yesus memberikan penggenapan. Karena dalam bacaan pertama tadi kan janji, pengharapan yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang bertekun dalam iman. Orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan dalam bacaan Injil ini secara tegas dan nyata Yesus memberikan janji itu, dinyatakan janji itu sungguh-sungguh mengejawantah dalam situasi yang nyata. Bahwa ketika orang percaya, ketika orang menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi, maka terjadilah keajaiban. Terjadilah suatu mukjizat dari Allah sendiri. Dalam bacaan Injil ini Yesus tidak berjanji lagi. Yesus tidak kemudian memberikan pengharapan lagi. Ya, jadi ada orang buta, 2 orang. Lalu mereka mengikuti Yesus terus sambil berseru supaya dikasihani. Dan ketika kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, orang buta itu nekat juga ikut masuk dan minta supaya kemudian disembuhkan. Lalu Yesus cuma tanya satu hal yang sederhana. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Ya. Mereka berteriak, kasihanilah kami, dan Yesus langsung tahu apa yang mereka maksud gitu. Yesus hanya mau mereka sungguh percaya bahwa dia bisa melakukannya. Karena yang menyembuhkan ternyata adalah iman. Dan ketika mereka bilang, "Ya Tuhan, kami percaya," mereka sembuh. Dan rumusan penyembuhan Yesus, kalau boleh dikatakan mantranya Yesus, itu sangat sederhana juga. Terjadilah padamu menurut imanmu. Ini satu hal yang penting sekali. Bahwa sesuatu hal terjadi menurut imanmu. Kalau engkau diliputi ketakutan, maka yang terjadi adalah engkau akan lari, engkau akan mematung, engkau akan kemudian meringkuk karena engkau ketakutan. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan bergerak, engkau akan meraih, engkau akan berjuang untuk mendapatkannya. Hal ini persis seperti kalau orang itu berhadapan dengan anjing galak, itu kan macam-macam ya. Gitu. Ya, ketika orang takut sama anjing, maka kemudian dia akan mengikuti perintah anjing itu. Anjing suruh dia lari, lalu anjing kejar dia. Lalu ketika dia lihat pohon, anjing itu suruh naik pohon, maka dia naik pohon. Ketika dia sudah naik pohon, anjing itu suruh bilang, "Kamu tunggu di pohon ya, jangan turun-turun, awas," gitu. Dengan bahasa anjing tentu saja, guk 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 gitu ya, sambil nungguin di bawah pohon. Maka karena kita takut sama anjing itu, kita tetap nunggu di pohon. Demikian juga yang terjadi pada kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pemirsa ORK yang dicintai oleh Tuhan. Kita bisa kemudian ikuti perintah-perintah dari berbagai macam sumber, termasuk dari anjing itu. Kalau Anda takut anjing dan anjing menggonggong, Anda akan ikuti perintah orang yang ditakuti itu. Perintah sesuatu yang ditakuti itu, gitu ya. Anda akan ikuti perintahnya. Anda akan takwa pada dia. Anjing menggonggong, Anda terus berlari. Anjing menggonggong lagi, Anda naik pohon. Anjing terus menggonggong, Anda tetap di pohon. Anjingnya nggak pergi-pergi, Anda bermalam di pohon. Anda akan ikut seturut apa yang dikehendaki dari sosok yang menakutkan itu. Nah, Yesus memberikan satu kacamata yang berbeda.
Yesus memberikan dari satu kacamata yang namanya keyakinan, yang namanya iman. Satu kacamata pengharapan. Di mana engkau kemudian bertakwa. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, percayalah Allah akan menyelenggarakan kehidupan buat kamu. Ya, saya sungguh percaya sama Tuhan Allah gitu. Maka saya terus berdoa, saya punya penyakit yang gak bisa disembuhkan ini, saya terus berdoa supaya kemudian Allah menyelamatkan saya. Seberapa sungguh Anda percaya kepada Allah, sehingga kemudian Anda yakin bahwa Anda akan disembuhkan. Seberapa sungguh kepercayaan Anda kepada Allah, sehingga Anda yakin bahwa Allah akan membebaskan Anda dari permasalahan, dari kesusahan yang Anda terima, yang Anda hadapi sekarang ini. Sekarang ini semuanya tergantung kepada siapa dan ketakwaan macam apa yang kemudian Anda tujukan kepada sosok mana. Kalau Anda takwa kepada sosok ketakutan, Anda akan terjadi seperti yang diperintahkan ketakutan itu. Kalau Anda takwa pada kuasa uang, maka akan bertindak seperti yang diperintahkan oleh kuasa uang itu. Ayo terus cari uang sebanyak-banyaknya. Ini untuk masa depan kamu. Ini tanda cinta kamu untuk keluarga. Dan tanpa disadari Anda bekerja mati-matian. Anda pikir Anda bekerja untuk keluarga. Tapi ternyata sebagian besar waktu Anda habiskan untuk berlelah-lelah mencari uang, mencari harta. Begitu sampai di rumah, anak-anak menggambar. Lalu Anda tunjukkan, Anda singkirkan. Aduh, udah deh, papa capek. Aduh, mama lagi pusing nih, banyak utang. Udah nanti. Bagus. Anda mengabaikan perhatian kepada anak Anda sendiri. Apakah itu terjadi dalam hidup Anda? Itu pertanyaannya. Ya, sangat ini banget Romo. Ilustrasinya itu sangat mengena sekali. Bahwa tadi yang Romo katakan, terkadang tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari ya, orang mengejar atau orang takut akan sesuatu yang sebenarnya itu bukan hal yang menakutkan gitu Romo. Sebenarnya masih bisa dicari jalan untuk bisa dihadapi gitu kan. Dan tadi ada perkataan Romo, kalau kita percaya itu ada perkataan bergerak, meraih, dan mendapatkan. Ini menarik menurut saya Romo. Percaya jadi nggak cuma di mulut aja, oh saya percaya, tapi juga melakukan suatu action. Rangkaian action ya Romo ya. Iya. Seperti seorang yang 2 buta ini juga kan, dia pertama mengikuti Yesus. Dan kalau saya membayangkan orang buta mengikuti Yesus itu kan pasti nggak mudah kan. Dalam kondisi buta dia harus ikut rombongan Yesus jalan jauh gitu kan. Iya. Dan dia menerobos masuk ke rumah orang yang nggak diundang. Itu kan juga butuh keberanian besar. Dia harus mengambil resiko dicaci maki, mengambil resiko dicemooh. Tapi itulah percaya itu, itulah iman itu. Dia bergerak menerobos hal-hal yang dalam tanda kutip ditakuti. Ya, resiko itu kan sesuatu hal yang bisa menakutkan. Dan orang-orang ini menepis semua itu. Dihina dan dicemooh kan sesuatu hal yang menakutkan. Tapi dia tepis. Dia tidak pedulikan, dia abaikan itu. Apa kata orang nanti? Kenapa? Karena dia bertekad untuk melihat. Dia percaya Yesus bisa melakukannya. Dan itu melampaui segala kata orang yang saya takutkan. Itu melampaui cemooh, penghinaan yang mungkin akan saya dapatkan. Dilampaui semua. Ya, dan akhirnya mendapatkan ya Romo ya. Dan akhirnya mendapatkan. Ya. Bergerak, meraih, dan mendapatkan. Ya. Itu iman. Di iman dan percaya itu. Kalau pada masa sekarang, karena orang sekarang suka menjalani hidupnya itu hanya berdasarkan supaya dia tidak sampai malu, terus kata orang mestinya seperti ini, tapi tidak mempunyai sikap batin ataupun keyakinan Romo. Ya, itu memang sesuatu hal yang
yang harus secara mendalam kita tekuni. Dalam latihan rohani yang saya dapat ketika mau ditabiskan, kami mengikuti latihan rohani Ignatian, itu ada bagian yang namanya membedakan roh. Tapi bukan saja dalam latihan rohani itu, karena disposisi spirituum itu kami pelajari ketika pertama kali masuk sebagai frater, dan terus-menerus diuji, terus-menerus ditantang, terus-menerus diolah dan dimasukkan dalam dinamika kehidupan sampai bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya ketika hendak tabisan, hal itu ditampilkan secara begitu ekstrim dalam latihan rohani selama 30 hari. Itu. Bagi mereka yang ada dalam kehidupan sehari-hari, mungkin hal itu akan lebih susah. Mana sih perkataan orang yang benar yang harus saya ikuti? Nah, ya gitu itu. kan? Mana sih yang harus kita ikuti? Nurani saya harus digerakkan ke arah mana? Makanya dalam situasi-situasi itu, pertama, Anda jangan membuat keputusan ketika Anda sedang emosi. Emosi itu ada macam-macam. Sedih, sukacita luar biasa, marah luar biasa, itu adalah emosi-emosi. Dalam situasi emosi-emosi yang ekstrim, sekali lagi saya katakan, jangan ambil keputusan. Jangan membuat sesuatu tindakan yang nantinya akan malahan menjauhkan Anda dari penyelenggaraan ilahi. Dalam situasi-situasi emosi ekstrim, saat Anda stres, begitu penuh dendam, begitu penuh sakit hati, penuh dengan kemarahan, penuh dengan cinta asmara yang berkobar-kobar, penuh dengan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa, pada saat-saat itu, ya, jangan buat keputusan, tapi justru Anda harus kemudian dalam situasi emotionless, dalam situasi tanpa emosi, dalam situasi gembira tapi tidak sedang gembira banget, dalam situasi normal, Anda akan menemukan hati nurani yang tepat. Kalau Anda dalam sukacitanya, dalam kegembiraannya adalah kegembiraan rohani, keputusannya tentu akan menghasilkan keputusan yang baik gitu ya. Misalnya dalam latihan rohani Ignatian itu ada satu masa di mana kemudian ada emosi sukacita rohani yang luar biasa. Dan pada saat itu saya memutuskan saya akan menjadi imam. Saya berani melanjutkan tabisan ini. Nah, saya kira pada saat itu keputusan itu akan terus menguatkan kita sampai sekarang. Saya 16 tahun jadi imam. Apakah saya akan menjadi imam terus? Saya akan terus berdoa supaya besok saya masih seorang imam. Besok kalau kemudian terjadi lagi, saya akan berdoa lagi. Semoga esok hari saya masih menjadi seorang imam. Karena apa? Karena keputusan yang saya buat dalam sukacita rohani. Sukacita rohani itu aneh ya. Kalau saya ingat-ingat itu akan membawa saya pada suasana itu ya. Coba ya, sukacita itu membuat menangis gitu. Terharu. Ya, lucu sekali. Beda dengan terharu ya, tapi rasanya Allah begitu mengasihi. Allah itu sungguh menyelenggarakan kehidupan. Dia tidak akan mengabaikan kita. Ya. Allah tidak buta. Itu. Allah tidak buta, dan sukacita rohani itu beda dengan kegembiraan yang mungkin secara kayak kita mendapatkan sesuatu ya, tapi lebih dari itu ya Romo ya. Iya. Dan itu akan menguatkan kita dalam situasi paling berat. Ya. Situasi paling putus asa. Dalam situasi paling penuh kemarahan. Kalau Anda ingat saat-saat sukacita
rohani itu terjadi, Anda tahu Allah tidak buta. Mungkin Allah akan memberikan ya. penebusan dan jalan keluar yang terbaik buat Anda. Dan mungkin apakah bisa ditafsirkan juga dua orang buta ini juga mengalami sukacita rohani yang luar biasa sampai mereka mau keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu, ya Romo? Ya, pasti terjadinya demikian. Nah, ini kan makanya kemudian hal ini tidak menjadi hukuman buat mereka gitu ya. Karena kemudian sebetulnya mereka melawan perintah langsung. Ini ada direct order dari Yesus nih. Jangan katakan pada siapapun gitu ya. Tapi ketika Yesus menyembuhkan orang buta ini, toh di sekitarnya juga ada banyak orang. Yesus tidak menyembuhkan orang buta ini di kamar yang terpencil. Ada orang-orang di sekitarnya. Ya. Tapi maksud Yesus dengan mengatakan, jagalah. Jangan seorang pun mengetahui hal ini supaya jangan ada kesombongan. Gitu. Jangan mereka kemudian mengatakan, wah saya sembuh karena saya punya iman. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Anda harus punya iman. Kalau Anda punya iman, Anda akan kaya raya. Kalau Anda kaya raya, itu tandanya masuk surga. Nah, ya. Jadi kalau Anda punya iman, Anda bisa dapat bahasa roh. Wah, hanya orang-orang yang beriman yang punya bahasa roh. Nah, itu juga jadi salah gitu kan. Iya. Jadi seolah-olah karena dirinya, maka kemudian mereka tercelikkan matanya. Tidak, maksud Yesus tuh supaya mereka tuh jangan sampai kemudian mengabarkan kesombongan. Jangan sampai mereka itu menjadi pewarta keangkuhan. Itu maksud Yesus. Tapi kalau kemudian mewartakan bahwa kabar gembira telah terjadi di dunia ini, saya kira itu juga menjadi pesan yang Yesus hendak sampaikan. Bahwa yang terjadi pada mereka adalah suatu kesaksian iman. Bahwa Allah hadir dalam diri Kristus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Itu maksudnya. Dan ketika itu terjadi, ya, yang dimasyurkan bukan kedua orang ini, tapi Yesus yang mewartakan sukacita Allah itu. Yesus yang menjadi pewarta keselamatan Allah. Itulah yang kemudian diperkenalkan oleh kedua orang buta yang tercelikkan matanya. Ya. Dan hal itu juga menjadi terus-menerus menjadi penyadaran bagi diri kita, ya Romo. Terlebih misalkan seorang imam gitu yang sangat dielulukan oleh umat, disukai oleh umat, mungkin karena dilulukan, masa dipuji-puji, Romo. Dipuji-puji ya. Karena mungkin khotbahnya bagus, karena ya banyak ada mungkin dikasih talenta tersendiri. Nah, itu juga kan tidak mudah ya Romo ya untuk mendapatkan untuk tetap menjaga tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri dan memang tetap memasyurkan Yesus, bukan memasyurkan diri sendiri gitu Romo. Ya, godaan-godaan manusiawi seperti itu juga ada gitu ya. Apalagi saya nih, saya tuh kan terkenal sombong dan angkuh gitu kan. Oh ya? Kalau Anda pernah melihat saya, jangan heran Bapak Ibu sudah terkasih. Tapi Anda mungkin salah lihat. Yang Anda lihat mungkin itu bintang-bintang film Andy Lau itu seperti itu. Nah, itu hanya joke saja. Artinya saya kadang-kadang suka menyombongkan diri seperti itu. Lalu kemudian beberapa kali saya selalu bilang, wah gue gitu loh gitu. Seperti itu. Atau dalam situasi-situasi emosi ekstrim ya, ketika tertantang saya juga beberapa kali, mungkin sering juga, siapa lo? Siapa gua gitu. Lu siapa? Gua siapa? Ntar gue tanya dulu KTP gue siapa gitu. Berarti ini dalam jokes kan Romo? Bercandaan tuh? Kadang-kadang kalau kemudian beberapa kali terjadi dalam situasi emosi yang keras gitu ya. Kemudian
ego mulai keluar. Oh. Dan kalau ego mulai keluar, kuasa yang keluar juga bukan kuasa yang baik, bukan berkat, tapi kutuk gitu ya. Berarti penguasaan diri itu penting banget ya Romo ya, bagi semua orang, siapapun itu ya Romo. Iya. Iya. Itu memang suatu hal yang perlu dilatih terus-menerus. Iya, baik. Terima kasih banyak Romo. Saya merasa sangat mendalam dan penuh sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Romo V kepada kita semua. Semoga Anda yang saat ini mendengarkan ataupun juga sedang melihat acara Oase Rohani Katolik dapat mengambil hikmat, dan juga yang pasti tadi yang seperti Romo V katakan, Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Dan terima kasih ya Romo, sudah memberikan waktu dan juga inspirasi pewartanya kepada kita semua. Dan sekarang kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo V. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih Engkau telah memberikan Kristus kepada kami untuk menyatakan secara nyata dan sungguh-sungguh luar biasa terwujud pengharapan yang Engkau janjikan kepada kami, penyelenggaraan ilahi yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menyadari dalam hidup kami hari demi hari, kami tidak dibiarkan berjalan sendirian. Engkau hadir, Engkau terus-menerus mengamati kami. Kau tuntun dalam kebaikan. Roh Kudus-Mu senantiasa menyelenggarakan kehidupan buat kami. Maka pada hari ini kami berdoa bagi orang-orang beriman. Baiklah kiranya Engkau jauhkan dendam dari hati mereka. Engkau jauhkan kemarahan dari hati mereka. Biarkan mereka bisa menekuni sengsara, penderitaan yang sekarang mereka alami itu seperti sebagaimana Yesus mengalaminya. Dan kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini menindas sesamanya. Orang-orang yang saat ini bersuka cita dalam kesusahan orang lain. Kami berdoa agar belas kasih-Mu terjadi atas mereka. Penuhilah hati mereka dengan kasih-Mu, agar hati mereka kembali damai. Agar kasih-Mu sungguh terjadi, agar mereka pun ikut dalam kasih itu. Dan terutama agar umat yang tertindas oleh tindakan mereka terus beriman kepadamu karena percaya kasih-Mu terjadi pada mereka. Demikianlah ya Allah. Semoga doa-doa ini Kau kabulkan dalam nama Kristus Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Diosesan Johann Ferdinand Weisheyer. Pamit undur diri, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju. Seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi,
dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu